Karena Sehat selalu ya. Kang Ferdy. Kalau yang belum tahu, Biker Brotherhood OnePercent itu klub motor terbesar di Indonesia. Dan ini sampai ketahuan, saya pernah ketemu di sana sama Hell Angel. Iya. Di Fresno pada saat itu. Iya. Jadi sampai terkenal. Sementara yang kita tahu internasional ya, lambang 1% itu adalah kriminal. Ya. Tapi lu merubah 1% itu menjadi bukan kriminal. Ya, gini. Itu namanya American Motor Association. Itu kalau tidak salah tahun 60-an lah ya. Iya, betul. Itu mereka menjuluki sebuah kelompok yang kelompok kecil ya. Kelompok kecil. Mereka ini outlaw, brutal gitu ya. Sehingga 1% ini identik dengan outlaw. Dan di dalam MC World memang begitu. Kalau kita lihat orang pakai 1%, pasti kita mundur aja, takut karena kita udah tahu image 1% itu begitu. Berbeda dengan di Indonesia. Jadi kita coba berbuat sesuatu 1%, walaupun 1%. Kita untuk mencoba memperbaiki hal-hal yang tadi. Memang kayak klise ya bahasanya. Tapi kita coba perbaiki itu. Kalaupun ekonomi di Indonesia terpuruk, kita cobalah sedikit buat apa namanya produk. Sekarang sih disebutnya UMKM. Jadi kita membuat coba sistem kayak koperasi gitu ya. Lalu misalnya pendidikan. Pendidikan di kita tuh seperti itu, ya kita coba 1% yang lebih baik dari apa yang dicanangkan pemerintah. Apapun, misalnya sekolah alam dan lain-lain gitu. Nah, ide-ide liar ini sebetulnya kan kalau kata orang tuh out of the box. Nah, justru saya belajar untuk there is no box. There is no box, nggak ada kotak sebenarnya. Kalau kita out of the box itu artinya kita masuk ke dalam box yang lain sebetulnya. Out of the masih box, di sistem kene. Masih sistem kene. Kalau ini there's no box. Iya, kalau tidak ada box maka kamu mau jadi apapun nyambung we jeung saca da sekatna. Oh iya. Yang membuat sekat itu adalah box tadi sebetulnya. Saat awal terbentuknya Brotherhood kan pasti ada ART ya zaman dulunya. Orang rock and roll we. Iya. Geus kumaha urang maing. Iya. Nah, begitu lo merubah ini, apakah nggak takut merubah ADART yang lalu? Ya, gitu? Jadi begini, kalau BB1 MC itu punya ADART. ADART ini kalau kita berurusan dengan institusi yang resmi, baru kita pakai itu. Tapi kalau untuk internal kita tidak punya itu. Tidak punya itu. Kita punya namanya yang disebut Black Book dan White Book. Nah, Black Book ini adalah hukum adatnya lah gitu. Nah, White Book ini isinya kosong. Gitu. Sebisa mungkin harus kosong. Kalau diisi berarti itu ada sebuah pelanggaran yang dilanggar oleh klubnya sendiri, baru boleh diisi. Saya berkhianat terhadap klub dan lain. Itu baru boleh diisi. Jadi sebisa mungkin buku itu harus putih. Gitu. Jadi catatan hitam ditulis di buku putih gitu loh. I see. Nah gitu. Makanya, jadi malah itu seperti kayak adat ya? Iya memang. Adat. Makanya istilahnya ini adalah hukum adat. Hukum adat itu ada 2 Black Book dan White Book gitu. Maka dari itu kita hanya bisa bercerita juga sejauh itu, tidak terhadap isinya. Bukan rahasia ya, tapi memang menjaga hal-hal yang 1%-nya tadi. Agar tidak ada 1% lainnya nantinya kan gitu ya. Pada saat kepemimpinan lo itu, ini besar namanya. Dengan segala konsep. Dan merubah stigma orang dari yang tadinya jelek, jadi bagus, jadi bangga. Itu kan luar biasa. Tiap pemimpin ya pasti punya karakternya dan pasti klub itu akan dibawa sesuai dengan visi misi klub dengan gaya pemimpinnya masing-masing. Iya pasti. Hanya mungkin kebetulan pada saat saya memimpin ada beberapa perbaikan saja sebetulnya ya, dan itu bukan programnya klub ya. Ya kebetulan saat itu yang sedang memimpin saya. Memang ada perjalanan panjang yang perlu kita balik ke belakang. Artinya mengenal diri kita sendiri. Agama ataupun budaya ataupun ajaran apapun memang mengajarkan itu. Bercerminlah kepada diri sendiri gitu ya. Kalau kita sudah mengenal diri kita, maka kita akan ketemu dengan jati diri kita. Kalau kita sudah ketemu jati diri kita, maka kita akan percaya kepada diri kita atau percaya diri. Kalau kita sudah percaya diri, maka kita akan punya harga diri. Kalau kita sudah punya harga diri, tidak mungkin kita menjual diri.